kesempatan yang diberikan. Saya sangat merasa berterima kasih kepada Bapak Petrus yang hadir untuk kita semua pada hari ini. Kalau kita bicara mengenai belajar, berarti semua orang itu harus belajar dan tidak mengenal umur, baik itu masih muda maupun masih tua. Dan selagi masih hidup, diperlukan untuk harus belajar. Tadi dijelaskan bahwa belajar itu keras dan belajar itu mengaktifkan panca indera. Nah, yang saya lihat dalam hal proses belajar itu, dalam sebuah kelas, misalnya semua sudah mengaktifkan panca indera, tapi sedikit saja yang bisa masuk dalam otak untuk berpikir, dan ada yang bahkan kosong. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita merubah hal ini untuk semuanya bisa menerima ilmu yang dijelaskan. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, berikutnya Depuran. Waktu bertanyanya jangan terlalu berputar-putar ya, langsung ke pertanyaannya. Depuran ya, silakan berdiri Pak. Kita kelihatan. Terima kasih kesempatan Berdiri. biar adil saya duduk saja Pak. Barusan di slide ada input, kemudian proses, dan terakhir itu ada outputnya. Saya belum bicara tentang outcome. Nah, sementara yang Pak sampaikan tadi, ya, saya dengar ada leader. Nah, itu kan masuk di input. Bisa jadi, ya, apa yang pernah digadang-gadangkan dalam hal ini Emma Slim, Pak. Nah, Emma Slim di sini satu di antaranya adalah leader, ya, satu di antaranya leader. Nah, saya pikir Kementerian Pendidikan ketika menetapkan Emma Slim ini sebagai input, ya, bagi kepala sekolah dan jajarannya dalam mengelola sekolah, ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi, bahkan sampai di sekolah, ya, terutama kepala sekolah, mereka lupa ada dua standar yang seharusnya itu juga diikut sertakan. Dan ini Bapak minta maaf Bapak, ini nanti judul disertasi saya. Kalau di sekolah kan Emma Slim, tapi saya tambah dengan Emma Slimin. Karena begini Pak, seorang kepala sekolah atau seorang misalkan kalau di perguruan tinggi rektor gitu ya, kepala sekolah sudah mampu sebagai atau sudah sanggup sebagai seorang leader. Dia juga mampu memberikan motivasi sebagai manajer, sebagai menemukan sesuatu yang baru. Namanya apa tuh? Nah, tapi di antara 5 tadi, Emma Slim tadi, ternyata masih kurang Pak. Dan kurang ini kalau tidak salah Bapak tadi belum singgung Pak, yaitu iman dan takwa. Bagaimana seorang pemimpin menjalankan Emma Slim itu? Bagaimana seorang rektor, ya, menjalankan PPE, ya, tanpa ikut sertakan dengan iman dan takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu iman dan takwa? Saya pikir sebagian besar di sini belum tahu apa itu iman dan apa itu takwa. Begitu. Karena saya dengar tadi Bapak sempat singgung soal kejujuran. Bapak sempat singgung soal kenakalan. Bapak sempat singgung soal. Nah, maksud saya supaya kita ini kayaknya ini mikrofon yang di sana. Ada tuh. Iya. Supaya kita jadi sumber daya yang benar-benar seperti yang diinginkan oleh perguruan tinggi. Kalau lebih spesifik di sini rawan Pak. Kalau saya lebih singgung Stikom nanti saya kena. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengeksplorasi
atau eksploitasi ya, atau supaya kita menjadi sumber daya yang benar-benar merasa terintegrasi integrasi ke dalam satu lembaga yang penuh memberikan penuh makna gitu ya terhadap kita punya kehidupan sehari-hari. Saya rasa Maka ditangkap ya Pak. iya. Ah, Jadi oke. Pak, iman dan takwa itu harus disertakan Cukup, Pak. cukup Pak. Kayaknya pertanyaannya sudah cukup untuk Iya, ditangkap. itu yang pertama. Terus yang kedua belum nih Bapak. Tidak, yang ini menyangkut proses Pak. Kalau tadi info. Ya, langsung ya, langsung. Iya, karena Bapak kita punya bidang sama. Ini proses. Kalau saya lihat, teman-teman ini menyangkut kebijakan ya. Karena proses itu proses itu berjalan bila mana variabel yang memberi pengaruh itu juga harus ada. Saya kasih contoh. Bagaimana mahasiswa sanggup menyampaikan materi di depan dosen, presentasi depan dosen, sementara mata kuliah etika profesi, kemarin yang di SI punya. Kalau di perguruan kalau di guru itu namanya keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar itu diajarkan kepada mahasiswa Pak. Oleh karena apa? Dosen tahu bahwa mahasiswa ke depan itu mereka juga penggantinya dosen. Dalam hal ini guru, maka hal-hal seperti itu diajarkan kepada mereka. Jadi maksud saya untuk mencapai proses, kalau bisa mata kuliah kecakapan antar personal, kalau di IT ya, kalau di perguruan tinggi di dunia kependidikan itu namanya micro teaching, keterampilan